Oke, halo semua, balik lagi dengan gue Muzal. Jadi pada video kali ini teman-teman, sesuai judul video dan karena ada yang request untuk membuat video mengenai penjelasan tentang companion. Jadi di sini gue bakalan ngejelasin secara detail tentang companion ya teman-teman. Tapi nanti kalau seandainya ada yang menurut kalian kurang tentang penjelasan gue, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Mengenai kira-kira apa yang kurang gue jelasin biar bisa kalian berbagi hal tersebut kepada teman-teman yang lain ya. Oke. Jadi di sini gue bakalan ngejelasin tentang companion dan nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang video video mengenai tentang video-video sebelumnya mengenai game ini. Nanti gue bakalan ngejelasin, contohnya ada tadi yang gue lihat bertanya tentang cara fertilisasi dan sebagainya. Ada banyak ya. Jadi nanti gue bakalan ngejelasin satu-satu. Oke guys, jadi di sini kita bakalan ke pembahasannya yang pertama, yaitu companion. Oke, seperti yang kalian ketahui, companion itu ada 3 tipe ya. Yaitu tipe yang biasa, ada tipe yang mahkota, sama tipe yang shiny ya teman-teman. Jadi untuk perbedaannya sih, kalau tipe shiny dan yang enggak kan kalian pasti udah tahu kalau perbedaannya itu dilihat dari tampilannya, dimana kalau yang shiny itu dia ada kayak ngebling-ngeblingnya, sedangkan kalau yang enggak ya dia biasa aja. Contohnya ya, kalau gue ini kasih join aja kayak gini. Nah, kalian bisa lihat kalau shiny itu dia ada ngebling-ngeblingnya sebelah kiri, sedangkan kalau yang biasa itu nggak ada. Oke, yang kedua, perbedaan antara yang mahkota dan enggak. Biasanya kalau yang mahkota itu ada skill-skill yang lebih OP dibandingkan yang biasa. Contohnya ya, gue jelasin di sini. Ini kang kebunnya gue, kalian bisa lihat. Kalau yang biasa itu dia nggak ada skill tambahan atau skill OP-nya ya istilahnya gitu, skill ultimate-nya. Sedangkan kalau seandainya yang ada mahkota, biasanya dia ada skill ultimate-nya lagi. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Contohnya adalah kang kebun 2 gue yang ada mahkotanya, dia ada skill ultimate-nya yaitu healing zone. Nah, kita bisa bandingin juga contohnya yang lebih biasa kayak ini X-Beer. Nah, kalian bisa lihat skill untuk yang gak ada mahkotanya itu cuma 2 doang, sedangkan kalau yang ada mahkota, dia ada 3. Ada skill ultimate-nya yaitu Mockery, atau skill unggulannya dia lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat juga contohnya kayak ini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk companionnya gua, dia shiny tapi dia tidak ada yang namanya mahkota. Jadi ya skillnya ya skill umum, yaitu Heavy Storm sama Beast Blessing. Sedangkan kalau yang ada mahkota, dia ada skill umumnya atau skill ultimate-nya dia, yaitu ini kalian bisa lihat sendiri, yaitu Obliteration Beam. Pokoknya dia menembakkan laser lah istilahnya gitu. Oke, beam ya. Selanjutnya lagi di sini kita bisa lihat contohnya ini forging. Sorry, bukan yang ini. Yang ini nggak ada kembarannya soalnya. Ini aja. Nah, kalian bisa lihat Forest Wolf King. Ini skill biasanya cuma 2 kan, tapi kalau yang ada mahkota dia ada 3, ada skill ultimate-nya. Contohnya Wolf Hole. Terus oke, kalian bisa lihat perbedaannya yang mahkota dan enggak. Lalu yang berikutnya yang pengen gue jelasin setelah 3 tipe tersebut, yang kedua itu tiap Amikin punya yang namanya di sini specialization description. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini deskripsinya ada yang forging, ada yang crafting, alcheming, cooking kan. Jadi ada banyak ya. Nah, yang pengen gue jelasin di sini yaitu tentang ini forging, crafting, alcheming. Jadi kalau seandainya forging ya kalian udah tahu dong. Jadi fungsinya itu dia adalah untuk crafting di bagian forge. Jadi dia untuk nge-crafting senjata, equipment gitu. Nah, terus di sini ada kayak level-levelnya, ada angka-angkanya. Jadi semakin tinggi levelnya ya, jadi semakin bagus atau semakin cepat juga dia nge-crafting ya teman-teman. Prosesnya lebih cepat. Lalu yang kedua, di sini juga ada yang namanya talent. Nah, kalian bisa lihat talent itu juga penting banget untuk companion, karena ada talent di mana companion tersebut talentnya adalah untuk bekerja, ada talent yang untuk speed kayak lari cepat, dan juga ada talent yang untuk kayak working. Itu ada 3, ada beda-beda tipe ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, contohnya adalah gue jelasin yang tunggangannya gue. Di sini tunggangannya gue dapat yang namanya Swift.
Jadi kalau seandainya kita naikin dia, itu kecepatan kita waktu berlari saat nunggangin dia itu lebih cepat dibandingkan kompanion-kompanion yang biasa. Kalau kalian nggak percaya, gue bandingin aja nih. Di sini kebetulan gue ada gajah yang punya Swift dan ada gajah yang nggak punya Swift. Mana ya yang nggak punya Swift di sini? Gue buang ya. Astagfirullah. Oh ini, oke, sorry. Oke, sekarang kita coba mounting dulu. Oke, kita sekarang coba mounting. Ini 2 companion, kita resting lagi. Nah, kalau kalian bisa lihat, kalau gue lari dari sini ke arah tangga, nah kalian bisa lihat speednya gitu doang. Terus kalau gue pakai speed, nah speednya gini doang ya. Oke, sekarang kita coba pakai yang Swift. Nah, kita dismount. Terus yang Swift, kita mounting. Kalian bisa lihat, ini agak lebih cepat ya guys, dibandingkan yang tadi. Kalian lihat. Dan kalau gue sprint, nah ini lebih cepat. Atau soalnya ini gajah ya, jadi kurang kelihatan. Kita bandingin aja sama Fox deh. Coba kalian lihat aja. Oke, kalian lihat ketika gue lari, ini kayak biasa aja ya. Ini kurang sih, harusnya gue ada bawa companion 1. Misalnya ini si Spirit nih, gue ajak. Nah, kalian bisa lihat kecepatan waktu gue sprint saat bareng ini. Nah ini biasa aja ya. Untuk larinya si ini juga biasa aja ya. Tapi kalau seandainya gue waktu pakai yang ungu, nah, ada Swiftnya. Nah kalian bisa lihat, untuk gue lari biasa itu berasa kayak gue lagi nge-sprint. Terus kalau gue lagi mode sprint, kalian bisa lihat kudanya juga tuh kayak trigger banget. Tuh, kan? Jadi talent juga ini berpengaruh penting ya teman-teman buat companion dan buat kita juga. Jadi membantu banget kalau seandainya companionnya kita dapat yang worker ya lebih bagus lagi. Jadi misal kayak gajahnya gue udah level 4 untuk collecting atau forging. Terus gue dapat lagi talent yang work sign, dimana increase produksinya jadi lebih cepat 20%, dan dia udah yang paling max nih, yang emas. Gue nggak tahu, mungkin ada di atasnya emas atau enggak, cuman gue belum pernah dapat. Kalau seandainya ada, paling warnanya merah. Cuman guanya belum pernah dapat, itu aja. Oke, selanjutnya yang ketiga setelah perbedaan dari mahkota biasa sama shiny, terus mengenai talent, selanjutnya yang pengen gue jelasin itu adalah tentang ini rune-nya. Jadi tiap companion itu kita bisa ngasih rune kayak atribut tambahan buat mereka. Misalnya kayak gini, gue bisa nambahin companionnya gue untuk nambahin critical damage atau dan sebagainya. Kalau kalian nggak percaya ada efeknya atau enggak, misalnya gue kasih ke companion gue yang tunggangan ya. Di sini gue coba nambahin, misalnya di sini adalah kalian bisa lihat attack-nya adalah di sini ada tambahan 83. Kalian bisa lihat attack-nya gue di sini sekarang adalah 3603 dan 3606 sorry. Jadi 3606 kan. Kalau seandainya gue lepas ini rune, nah gue remove. Sekarang kalian lihat attack-nya gue jadi bukan 3606 kan, tapi 3523. Jadi itu juga berpengaruh ya rune-nya. Oke. Nah, dan rune ini kalian bisa pakai sama semua. Misal kalau gue udah pakai di companion yang ini ya, misal nih. Nah selanjutnya di companion berikutnya gue juga masih bisa pakai rune yang sama gitu. Jadi ya bukan kayak di companion ini gue udah pakai yang ini, jadi companion lain gue udah nggak bisa pakai, enggak. Jadi satu rune itu bisa dipakai ke semua companion ya teman-teman. Oke. Itu aja. Selanjutnya rune-nya dapat dari mana? Rune-nya itu bisa kita dapat dari yang pertama di instance. Kalian bisa lihat rune-nya itu bisa kita upgrade dari yang namanya ini ya teman-teman. Dari yang namanya apa ini? Akashic Ring. Oke.
Jadi kita bisa upgrade-nya dari sini, kalian bisa lihat. Nah, untuk upgrade-nya sendiri membutuhkan apa? Iron ore sama yang namanya Core of Urat Crystal. Nah, Core of Urat Crystal ini kita bisa dapat dari Instance, dimana kita bisa main dari yang namanya Rim Trial. Nah, kalian bisa lihat nanti kita bakalan dapat ini, tiap-tiap ini beda ya teman-teman. Nah, cara membuka ini gimana? Domain-domainnya kalian bisa lihat di map. Itu di map itu ada yang namanya domain ini, Tidal Domain. Terus ada yang namanya Thousand Forest Domain. Jadi kalian harus aktifin dulu baru kalian bisa main di instance yang Rim Trial ini. Yang kedua, dari mana lagi bisa dapat itu? Yaitu dari Companion Duel. Jadi di Companion Duel juga kita bisa dapat ini core ini ya teman-teman. Oke, yang ketiga kita juga bisa dapat dari Battle Companion di desa. Jadi kalau kita di tiap-tiap desa itu ada village, ada apa penduduk. Nah, penduduk-penduduk itu bisa kita ajak battle sama mereka, battle companion. Nah, kita kadang rewardnya random sih. Kadang kita bisa dapat core, kadang kita bisa dapat gold, banyak, beda-beda. Oke, selanjutnya yang terakhir yang pengen gue bahas dari companion itu adalah aptitude. Jadi tiap-tiap companion yang kita tangkap itu aptitude-nya beda-beda. Kalian bisa lihat aptitude itu kalau kalian pernah main Utopia Origin kayaknya ada itu namanya apa ya? Aduh gue lupa lagi. Pokoknya aptitude ini penting. Jadi semakin tinggi aptitude waktu kita nangkap mereka, jadi semakin bagus juga companion tersebut. Contohnya adalah ini worker 2-nya gua sama worker biasa. Kalian bisa lihat aptitude-nya lebih tinggi kan, untuk yang worker yang biasa sama worker yang 2, dimana worker yang biasa itu aptitude-nya 877. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya di saat levelnya sama-sama 90 dan sama-sama dia nggak pakai rune. Oke, sama-sama nggak pakai rune, tapi HP-nya itu lebih gede yang aptitude-nya yang ini. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi fungsinya aptitude itu adalah ketika kita level up mereka, ketika companion ini tersebut level up, jadi lebih tinggi juga apa penambahan statnya lebih tinggi. Jadi yang perlu kalian tangkap, yang perlu kalian targetin tangkap itu adalah yang ada logo mahkota. Oke, yang kedua yaitu aptitude-nya yang tinggi. Yang ketiga talent-nya yang tinggi. Yang keempat sebagai bonus itu shiny. Sebenarnya shiny itu lebih ke tampilannya doang. Sisanya itu nggak ada ya teman-teman. Oke, jadi ya anggaplah kayak companion itu sebagai bonus doang. Oke. Nah, sisanya kalau seandainya kalian mau naikin statnya ini companionnya kita, yaitu kita bisa kasih training mereka dengan ini ya teman-teman. Ada training untuk defense dan juga ada training untuk attack. Jadi training attack ini ya untuk naikin stat attack-nya, sedangkan defense ini untuk naikin stat bertahannya. Oke. Selanjutnya tiap-tiap attack sama defense ini mereka mentokin sampai 6 doang ya teman. Sampai 3 doang ya teman-teman. Jadi satu tempat training ini bisa sampai 3 companion. Oke. Kalian bisa lihat. Nanti untuk nambahin kayak attack, melee attack, range attack, dan defense-nya juga ya teman-teman. Tapi kalau seandainya dia udah sampai mentok 100, itu kita udah nggak bisa training lagi. Dia udah mentok. Nah, tipsnya gua itu adalah ketika lagi training gitu, jangan bikin companion juga bekerja. Jadi kalau companion udah bekerja terus dia training, dia otomatis capek. Dia otomatis moodnya bakalan kayak hancur banget lah istilahnya gitu. Oke, jadi saran gua ya jangan pernah nyuruh dia untuk training sambil bekerja. Jadi kalau bekerja ya udah bekerja aja, kalau training ya udah training gitu ya. Oke, yang berikutnya tadi ada yang bertanya tentang lifespan ya teman-teman. Jadi lifespan ini kalau udah 0 itu kita nggak bakalan bisa deploy. Mau suruh dia bekerja, mau suruh summon dia itu nggak bakalan bisa. Jadi caranya adalah kita harus klik ini guys, nambahin dia pakai
intermediate healing agent. Untuk dapatnya kita bisa dari nonton iklan, atau enggak kita bisa dapat dari alchemy. Jadi kita bisa crafting dia di alchemy. Oke. Kayaknya untuk companion udah semua deh. Cuman gue nggak tahu ya, soalnya pernah gue ini sampai 0, terus gue nonton iklan dia nggak naik, entah itu ngebug atau gimana. Jadi gue coba kasih resting aja, terus sekitar sejam kemudian ini lifespan-nya 100 lagi. Jadi gue nggak tahu apakah naikin ke 100 bisa dengan cara resting doang. Itu gue nggak tahu, kemungkinan ngebug doang waktu gue nambahin ini tapi dia nggak naik ya. Kayaknya itu doang deh yang pengen gue jelasin tentang companion. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Yang pertama adalah mengenai sorry gue kelaparan jadi nggak bisa makan nih. Siapa nih? Ada yang add lagi, Zeon. Oke, yang pertama itu adalah mengenai fertilizer atau pupuk. Pupuk itu yang pertama kita harus crafting dulu ya teman-teman. Nah, untuk craftingnya sendiri kita butuh yang namanya pup. Jadi pup itu saran gue kalian bangun toilet di sini. Jadi pupnya itu nggak bakalan sembarang nih. Pup companion itu nggak bakalan sembarang. Jadi dia bakalan kesimpan di sini. Kita bangun toilet, terus kita claim. Nah, kita bakalan dapat nih pupnya. Setelah itu kita bikin item pupuknya. Item pupuknya kita bikin di mana? Yaitu di ini tempat alchemy. Nah, mana ya ini? Di sini ada pupuk yang model biasa, ada pupuk yang advance. Oke, beda lagi. Ini untuk high yield sama yang biasa juga. Oke, yang advance sama yang enggak. Terus yang kedua nanti kalian butuh yang namanya sebenarnya ini bisa jadi satu episode sih, cuman ya udahlah, nanggung banget. Sebenarnya gue juga udah level 90 guys, cuman ya gitulah karena gue nyoba-nyoba dulu itu Mirai Bogo. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini yang kalian butuhin adalah hoe sama ini alat nyiram. Jadi kalian harus ini dulu gali dulu. Misal ini ada tanah nih. Nah, tanah yang kalian gunain juga harus soil atau enggak harus rumput ya teman-teman. Jadi kalau selain itu kagak bisa. Rumputnya pun bisa rumput yang hijau, rumput yang dari tempat salju, ataupun rumput yang di area gersang, desert gitu. Nah, oke, gue misal taruh nih rumput. Nah, selanjutnya yaitu kita pakai ini tadi, hoe. Kita gali. Oke, selanjutnya kita bakalan taruh pupuk. Pupuk seednya dulu. Nah, seednya gue mana nih, misal wheat nih. Nah, gue taruh sini, terus tekan tabur seednya. Oke, selanjutnya kita disuruh siram. Kita siram. Nah, selanjutnya tuh baru kita pupuk. Cara pupuknya gimana? Nah, itu di mana ya? Sini ya. Nih, kita taruh di sini. Kita pegang dia, terus kita pupukin. Nah, gitu aja sih teman-teman. Sama satu lagi ada yang bertanya tentang cara farming skin yang bagus. Spot farmingnya di mana? Gue biasa farmingnya itu di sini ya teman-teman. Di area yang namanya dekat portal God Mountain. Jadi gue farming di bagian sini, area pintu masuk sini. Biasanya ada gua di situ. Nah, di depan pintu gua itu ada banyak monster serigala, ada kuda warna biru, sering berkumpul di situ. Jadi enak banget kalau kalian punya skill area buat farming skin di situ. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. And thank you semua. Bye bye guys.